Subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, seorang sahabat, oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, berkaitan dengan apa yang dilakukan kalau kita sudah kembali dari bepergian jauh, kembali daripada safar. Nah, mungkin ketika kita hendak kembali dari sebuah perjalanan jauh, yang teringat oleh kita adalah bagaimana membawa oleh-oleh, bagaimana membahagiakan keluarga yang ada di rumah yang sedang menunggu, istri dan anak-anak kita. Bagaimana kita akan merasa bahagia, tenang sampai di rumah. Itu yang mungkin banyak terpikir dalam benak kita. Itu ini adalah lumrah, sesuatu yang normal. Namun seringkali orang ketika sudah pulang dari safar jauh tidak ingat satu hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang lalai tentang itu. Padahal ini adalah sangat penting agar selalu tetap menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia kembali dari safar atau perjalanan jauh, ketika hendak memasuki kota atau daerah wilayah tempat tinggal beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aqbalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hatta iza kunna bi zahril madinah qala ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu zalika hatta qadimna al madinah. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sangat pendek dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah dari safar datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersafar bersama Rasul, tentu juga dengan sahabat yang lain, hatta iza kunna bi zahril Madinah, sehingga ketika kami sudah melihat dari jauh kota Madinah, perkampungan Madinah. Jadi sudah hampir-hampir dekat ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah yang harus kita katakan, yang kita ucapkan ketika pulang dari safar dan ketika hendak sampai ke kota tempat tinggal kita. Apa yang dikatakan Rasulullah ini menunjukkan zikir. Ayibuna, kami telah kembali, kami telah datang dari safar. Itu diucapkan, beliau lapaskan. Taibuna, kami bertobat, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abiduna, kami senantiasa untuk selalu beribadah kepada Allah. Li rabbina hamiduna, hanya kepada Tuhan kami memuji. Itu 4 yang dikatakan Rasulullah. Ayibuna, ta'ibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ayibun, sekali lagi, kami kembali ke kota kami, kembali ke kampung. Ta'ibuna, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Abiduna, dalam keadaan siap atau selalu istiqomah beribadah menyembah Allah. Li rabbina hamidun, terhadap Tuhan kamilah kami selalu berpuji. Falam yazal yaqulu zalika hatta qadimna al-Madinah, kata Anas bin Malik. Dan Rasulullah selalu mengulang-ulang ketika hendak sampai ke Madinah tadi, sudah nampak kota Madinah dari jauh, selalu beliau mengulang-ulang ini sampai kami masuk ke kota Madinah.
Itulah zikir doa pendek yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sampai dari safar. Apa makna daripada ucapan itu? Lafaz mengatakan ayibuna dan seterusnya, menurut Imam Nawawi ini merupakan lafaz zikir yang sangat luar biasa. Ketika kita berada dalam safar, banyak hal-hal baru yang kita lihat. Muncul perasaan-perasaan baru yang mungkin belum kita rasakan. Hal-hal yang mungkin sangat melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena mengingat sesuatu, menemukan sesuatu yang baru, berjumpa dengan tempat baru, berjumpa dengan orang-orang yang baru, melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang dilihat belum tentu semuanya hal-hal yang mendatangkan kedekatan kepada Allah. Mungkin bisa menjauhkan daripada mengingat Allah, menjauhkan daripada zikir. Mungkin yang dilihat juga sesuatu yang berupa maksiat. Berbicara dengan orang di tempat saat safar bisa jadi berbicara hal-hal yang tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. Jadi di situ banyak sekali orang lalai dalam berzikir, mengingat Allah ketika safar. Maka ketika mengatakan ayibuna, ini menunjukkan kesadaran bahwa kita kembali ke kampung bukan berarti kita melalaikan mengingat Allah. Tapi taibuna, kami bertaubat kepada Allah. Karena mungkin banyak hal-hal yang maksiat yang telah dilakukan ketika dalam keadaan safar, maka segera bertobat. Jangankan setelah melakukan perjalanan safar memerlukan waktu yang panjang beberapa hari, ketika keluar daripada WC saja Rasul mengajarkan kita untuk mengucapkan lafaz ghufrana. Ghufranaka dengan baris fathah ini menunjukkan permohonan. Ghufran, ampunan. Nak dengan ghufrana, ghufranaka itu menunjukkan permohonan. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Itu hanya beberapa menit saja berada di WC, itu sudah Rasul ajarkan untuk mengucapkan ghufrana. Ampuni kami ya Allah. Kata ulama, kenapa itu yang diajarkan Rasulullah ketika keluar dari WC? Karena ketika sedang berada di WC itu kita tidak bisa berzikir mengingat Allah. Kita boleh berzikir, mengucapkan lafaz zikir mengingat Allah pada tempat itu. Nah, sehingga setelah keluar Rasul mengajarkan ghufrana. Apalagi banyak yang mengganggu pikiran, melayang ketika berada di WC. Karena memang WC itu juga tempatnya makhluk lain. Dan itu yang sangat mungkin mengganggu, melalaikan daripada zikir. Apalagi kalau melakukan perjalanan jauh yang banyak dilihat. Maka segera menyatakan tahibuna, kami bertobat kepada Engkau ya Allah, senantiasa bertobat. Dan taubat itu bukan hanya ketika kita terlanjur melakukan maksiat, tapi taubat itu sebanyak mungkin. Nah, sering kita dengar hadis Rasulullah bertobat dalam sehari mengucapkan astagfirullah dalam satu hadis 70 kali, dalam hadis lain 100 kali. Jadi bertobat sebanyak mungkin. Bukan hanya karena terlanjur melakukan maksiat. Dalam surat Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datangnya kemenangan, penaklukan, maka orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengingat nikmat besar begitu besarnya, beliau begitu senang karena dari dulu-dulu sebelumnya Rasul punya keinginan agar semua orang masuk Islam, tapi Allah malah menegur beliau, fala'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, kalau kamu ingin semua orang beriman, itu kamu hanya akan menghancurkan diri sendiri.
Karena mereka juga tidak akan beriman. Yang berhak memberikan keimanan, hidayah kepada seseorang hanya Allah. Tidak usah punya keinginan, tugasmu menyampaikan, sudah sampaikan saja. Biar mereka beriman, itu adalah hidayah Allah. Sekarang pada waktu Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam, beriman kepada Allah. Betapa senangnya hati Rasulullah SAW. Tapi apa yang beliau lakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, tiga yang diperintahkan Allah: bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ketika mendapat nikmat besar yang sangat menyenangkan, yang diperintahkan tiga: bertasbih, bertahmid, meminta ampun. Jadi beristighfar bukan hanya karena terlanjur bermaksiat, tapi juga sebagai ungkapan rasa syukur yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nikmat sabar, selesai dari sabar, dan sabar itu bagian daripada azab. Sekarang selesai dari sabar berarti sudah selesai dari azab perjalanan. Maka ibu dan bertobat kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Abiduna menunjukkan i'tiqad atau azam yang kuat untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Bahkan tingkatkan ibadah sebelumnya dengan ibadah ketika setelah melaksanakan safar. Abiduna. Kemudian li rabbina hamidun, hanya kepada Tuhan kami memuji. Inilah yang dilakukan, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia kembali dari safar, maka dia langsung menuju masjid, bukan langsung menuju rumah. Langsung menuju masjid, fasalla rakaatain, lalu melakukan salat 2 rakaat. Hadis dari Ubay bin Ka'ab ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan hadis sahih. Nah, jadi ke masjid dulu baru ke rumah. Paling tidak kalaupun sudah terlanjur datang ke rumah, ya lakukanlah salat 2 rakaat setelah kembali daripada safar. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, dan inilah yang menjadi sunnah untuk berusaha kita ikuti kalau kita kembali dari sebuah perjalanan. Terima kasih atas perhatian. Nasruminallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi